Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya menjadi puji dan syukur yang pertama kali kita panjatkan ya di pagi hari ini kepada kehadirat ilahi Robi, di mana hari ini di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan bernafas, kita diberi kesempatan hidup, kita bisa juga berkumpul pagi ini dalam mempelajari Al-Quran di Arsa Mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sekali lagi dengan terutusnya beliau, dengan perjuangan beliau, kita sampai hari ini juga bisa menikmati manisnya menimba ilmu, terutama di Arsa Mengaji. Dan yang ketiga, saya sebagai host di pagi hari ini, Nana dari CT Arsa Foundation, izinkan untuk memandu acara 1 jam ke depan. Terima kasih saya ucapkan untuk kehadiran Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang selalu senantiasa bersemangat sampai hari ini mempelajari Al-Quran bersama kita semua. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun karena beliau bertepatan kemarin berulang tahun ya. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa sehat, senantiasa diberkahi Allah, senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh partisipan yang sampai episode hari ini masih terus bersemangat mempelajari Al-Quran bersama Arsa Mengaji. Mudah-mudahan terus diberi semangat oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan dijaga oleh Allah sampai episode-episode berikutnya. Dan sekali lagi saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita Abu Robani dan juga timnya yang sampai hari ini terus bersemangat memberi pelajaran-pelajaran Al-Quran kepada kita semua dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Mudah-mudahan Ustadz beserta tim senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah dan kasih sayangnya, sehingga tidak pernah putus semangat ya Ustadz ya untuk terus berbagi kepada kita dalam mempelajari Al-Quran. Oke, hari ini kita sudah episode kesekian ya di Arsa Mengaji. Harus saya ulangi nih Arsa Mengaji sepertinya. Arsa Mengaji adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Arsa Foundation bersama Mobil Literasi Iqra terutama. Di dalamnya kita akan mempelajari banyak ilmu tentang Al-Quran bersama Ustadz Abu Robani, di mana tujuannya adalah membumikan Al-Quran tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga sampai keluar Indonesia. Maka dari itu, saya harus selalu mengajak teman-teman atau rekan-rekan partisipan yang ada untuk terus mengajak sahabatnya, saudaranya, keluarganya untuk mengikuti program Arsa Mengaji. Nah, sebelumnya saya sering menjelaskan tentang CT Arsa Foundation ya beserta programnya. Hari ini siapa yang mau tahu tentang CT Arsa Foundation boleh mampir ke website kita di www.ctrsafoundation.org. Jadi boleh diklik tulisan yang ada di bawah saya ini. Di sana bisa dipelajari tentang apa sih sebenarnya CT Arsa Foundation, sejarahnya seperti apa, program-programnya seperti apa. Siapa tahu ada yang tertarik untuk berkolaborasi dengan kita. Hari ini kita akan belajar belum berubah nih Ustadznya, masih seperti episode-episode sebelumnya bersama Ustadz Abu Robani. Assalamualaikum Ustadz. Oke, kalau bisa dilihat di layar, beliau punya nama asli Nandi Setiana dengan nama bekennya Abu Robani. Nah, kalau mau add Instagramnya juga boleh di @aburobani.qrq. Sebenarnya apa sih QRQ? Nah, ini adalah salah satu program yang diinisiasi oleh beliau. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan sedikit ya. Tapi intinya adalah dari program ini kita akan diajarkan bagaimana bisa membaca Al-Quran dan mempelajarinya dengan mudah dan menyenangkan. Karena seperti yang Al-Quran bilang, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita memang diwajibkan mempelajari Al-Quran agar bisa membacanya dengan baik dan benar. Oke, sekali lagi nih saya akan menjelaskan tentang SOP atau ketentuan-ketentuan ya kepada seluruh partisipan yang ada. Siapa tahu masih ada yang lupa, boleh dibaca kembali di layarnya. Yang pertama, pastikan sudah mendaftar di link yang sudah di-share oleh kru kita. Dan pastikan seluruh partisipan mengisi presensi di link juga yang sudah di-share oleh kru kita. Yang kedua, peserta wajib memakai username dengan nama asli. Jadi jangan sampai nih pakai alias-alias atau yang namanya masih nama-nama palsu, boleh diedit dengan nama aslinya.
Yang ketiga, menggunakan pakaian rapi dan sopan. Nah, kalau ini sih saya sudah yakin banget ya, karena kita mempelajari Al-Quran setiap Jumat pagi, sudah otomatis ya semuanya menutup aurat. Yang keempat, peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi jangan sampai ini ada yang terlambat-terlambat. Sayang banget kalau sampai materinya terlewat. Lalu selama kegiatan berlangsung tidak diperkenankan keluar masuk room. Artinya jika memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, seluruh partisipan mohon berkenan untuk stay di tempat masing-masing. Selama pemateri sedang menjelaskan, seluruh audio peserta akan di-mute. Artinya tidak boleh ada yang mengaktifkan secara sengaja suara dari tempat masing-masing. Agar apa? Agar kita semuanya bisa berkonsentrasi belajar Al-Quran sampai selesai. Dan ini yang terpenting, wajib follow Instagram kita @CT_Arsa_Foundation dan subscribe YouTube kita di CT Arsa Foundation. YouTube kita boleh di-subscribe, boleh di-komen positif, boleh di-share sebanyak-banyaknya karena kita akan banyak membagi konten-konten positif di sana. Nah, ini saya mau tanya nih, apakah masih pada ingat materi-materi sebelumnya? Oh, pasti masih ingat ya, karena Ustadz Abu Roban ini kalau mengajar penuh dengan ceria. Kita diajak bernyanyi, kita diajak bersenang-senang. Jadi seolah-olah kita tidak mempelajari hal yang sulit ya. Oke, saya coba ingatkan lagi. Kalau lalu kita belajar tentang menjaharkan huruf ja, za, dan zo. Jadi harus jelas cara pembacaannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang al-isti'la. Tapi kalau misalkan masih ada yang lupa nih materi-materi sebelumnya, ya namanya manusia ya, kadang-kadang kita lupa. Episode 1 belajar apa ya, episode 2 belajar apa. Boleh lagi dibuka YouTube kita, boleh dicek lagi YouTube kita karena semuanya sudah kita upload di sana. Jadi semua partisipan boleh belajar lagi melalui YouTube CT Arsa Foundation. Ini saya punya informasi spesial nih hari ini. Menjelang hari ulang tahun CT Arsa Foundation, kita punya Arsa Mengaji spesial. Apa sih sebenarnya yang spesial di Arsa Mengaji episode nanti di tanggal 20 November? Nah, jangan sampai kelewatan ya. Pokoknya ajak semua saudara dan kerabatnya untuk ikuti event Arsa Mengaji spesial di 20 November 2020. Oke, masih ingat tagline CT Arsa? Masih ingat tagline Arsa Mengaji yang sering saya teriakan setiap pagi Jumat? Oh, pasti masih ingat ya. Kalau saya teriak dari sini Arsa Mengaji, partisipan di rumah harus dengan semangat juga menjawab Iqra dari hati. Saya coba dari sekarang ya. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Sekali lagi. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Oke, kalau begitu agar tidak terlalu lama, kita masuk saja ke pembahasan hari ini yaitu dengan al-isti'la. Saya persilahkan kepada Ustadz Abu Robani untuk menjelaskan materi di hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. La in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata Allah kau ingin menghitung-hitung nikmat, niscaya kau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dari sekian banyak limpahan nikmat yang telah Allah limpahkan karuniakan kepada kita, tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Oleh karena itu, semoga iman dan Islam senantiasa terjaga di dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya kelak yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita dan selamat milad tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, memberkahi usia ibu serta memberikan melimpahkan kesehatan rizki yang penuh dengan keberkahan serta Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah ikut bergabung di ruang kebaikan Arsa Mengaji. Seperti biasa di program Arsa Mengaji bersama saya Abu Robbani, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran secara tartil dengan cara yang mudah dan menyenangkan dalam metode QRQ, Quantum Reading Quran. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang satu hal, kenapa kita harus senantiasa membaca Al-Quran.
Karena salah satu alasan di antara sekian banyak alasan kenapa kita harus membaca Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran itu salah satu wujud sempurnanya iman kita kepada Al-Quran. Sekali lagi ya, kenapa kita harus baca Al-Quran? Karena membacanya adalah salah satu wujud sempurnanya iman kita kepada Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nanti gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, kata Allah. Yatslunahu haqqa tilawatihi. Mereka senantiasa membacanya. Lihat. Yatslunahu, mereka senantiasa membacanya haqqa tilawatihi. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi kemudian mereka membacanya dengan haqqut tilawah. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi sekali lagi dari ayat ini, Al-Baqarah 121, Allah tegaskan bahwa ciri sempurna iman kita kepada Al-Quran, yatslunahu. Mereka senantiasa membacanya, bukan sekedar membacanya, tapi membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, orang yang senantiasa membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya bacaan, kata Allah, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Ya. Dan kita di Arsa Mengaji di episode ke-8 ini masih membahas tentang seputar karakteristik huruf. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa dalam membaca Al-Quran secara tartil dalam metode QRQ, metode Quantum Reading Quran, ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip utama yang saya kumpulkan 3 prinsip ini dari pengalaman saya dalam mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah 26 tahun. 26 tahun saya mengajar Al-Quran ya, dari hari Senin sampai hari Jumat gitu kan, itu full dari pagi sampai sore ya. Kemudian alhamdulillah pengajaran yang saya lakukan tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah 10 tahun ya, hampir tiap tahun. Sebelum pandemi saya biasanya pulang pergi juga ke Australia, bahkan di sana sudah berdiri lembaga-lembaga Qur'annya yang menggunakan metode Quantum Reading Quran. 3 tahun terakhir bahkan alhamdulillah sudah masuk New Zealand. Artinya yang saya sampaikan, 26 tahun saya berpengalaman dalam mengajarkan Al-Quran baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, saya melihat sebetulnya prinsip baca Quran itu nggak banyak. Yang saya ajarkan selama 26 tahun itu nggak banyak. Ya. Yang saya ajarkan selama ini supaya orang baca Quran dengan tartil cuma 3 sebetulnya. Secara umum ada 3. Nah, ini yang kemudian 3 hal ini yang menjadikan prinsip dalam membaca Quran secara tartil. Jadi sahabat Arsa tinggal menguasai 3 prinsip ini, insya Allah nanti baca Qur'annya tartil. Dan tidak perlu sebetulnya untuk sementara ya, kalau statusnya masih pemakai bukan pengedar gitu kan ya. Kecuali kalau statusnya sudah naik jadi pengedar, yang pengedar Quran maksudnya gitu kan ya. Kalau pengedar Quran harus tahu memati ketemutan namanya ikhfa. Ikhfa adalah an-nutqu bil harf bi sifatin bainal idhar wal idgham, 'arid an at-tashdid ma'a baqa'il ghunna fil harfil awal. Itu harus tahu. Ya, tapi kalau bukan pengedar nih, ya kalau lihat di wajah-wajah di nampak di monitor nih wajah-wajah pemakai semua. Nah, kalau wajah pemakai, kalau statusnya masih jadi pemakai, maka jadilah pemakai yang baik. Nah, ciri pemakai yang baik itu apa? Ketagihan edik dalam baca Al-Qur'an, ya. Nah, supaya ketagihan dalam baca Al-Quran, sekali lagi, jangan dipusingkan pikiran kita dengan menghafalkan ikhfa'i dan idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim, apalagi mad tabi'i, mad roji, mad syafi'i, mad solar. Oh, nggak ada mad syafi'i, mad solar, nggak ada ya. Nggak perlu dulu menghafalkan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, pusing. Bahkan saking pusingnya, saya pernah ditanya ibu-ibu, Ustaz mohon maaf, ini berapa rokaat? Bu, rokaat itu sholat, baca Quran itu harokat. Saking pusingnya ketukar antara rokaat dengan harokat, gitu kan ya. Nah, supaya tidak pusing, supaya baca Quran itu jadi mudah dan menyenangkan, sahabat Arsa tinggal menghafalkan saja rumus-rumus yang saya susun dalam metode QRQ. Dan sekali lagi secara umum, tadi sudah disampaikan bahwa prinsipnya nggak banyak, cuma 3. Ya, di prinsip pertama, saya sudah sampaikan di episode awal. Sedangkan sahabat Arsa untuk membuka kembali di episode 1 sampai yang kemarin, episode ke-7 ya. Saya sudah mengajarkan bagaimana cara mudah gitu kan baca Al-Quran yang tartil, ya, menguasai dan mempraktekkan ilmu tajwid pakai lagu ampar-ampar pisan. Tadi Mbak Nana sudah sampaikan gitu, kalau menghafalkannya biar menyenangkan ya hafalkan dengan menyenangkan, di antaranya adalah dengan menggunakan irama ya, lagu. Nah,
Sahabat Asa bisa menguasai ilmu tajwid dan mempraktekannya dengan baik, di antaranya dengan menghafalkan rumus-rumus yang ada di Quantum Reading Quran dengan menggunakan irama ampar-ampar pisang. Masih ingat tidak? Ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro dan seterusnya. Sekali tadi silakan sahabat Arsa untuk mereview kembali, apalagi yang baru bergabung ini langsung di episode 8, silahkan dilihat kembali di episode-episode awal ya. Tentunya tadi sudah sampaikan di YouTube-nya CT Arsa Foundation ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kemudian setelah dilihat videonya jangan lupa di like untuk berikan support kepada kita agar kita semangat terus buat konten juga ya. Dan dikasih komentar, dan kalau seandainya ini bermanfaat silakan share tadi ke banyak-banyak orang agar supaya orang ikut tertular ya virus yang namanya demam ngaji gitu kan. Jadi seorang jadi senang dalam baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena mendapati kemudahan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kemudahan kepada kita. 4 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu. Nah, satu penafsirannya Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk kita baca. Ya. Oleh karena itu kembali jangan ketika membaca Al-Quran, jejalik pikiran kita dengan hafalan-hafalan kalimat. Sekali lagi, tinggal sahabat Arsa, hafalkan aja, simpel, sederhana, mudah, dan menyenangkan di metode QRQ. Dan sekali lagi kita sudah masuk di prinsip yang kedua. Setelah prinsip pertama, menguasai ilmu tajwid pakai lagu ampar-ampar pisang. Nah, gitu ya. Di prinsip yang kedua secara umum adalah fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Jadi dikatakan tartil bacaan Quran kita, kalau fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah sebagaimana perintah Nabi, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi wa asfatiha. Baca Al-Qur'an itu seperti suara dan dialeknya orang-orang Arab yang fasih. Ya. Dan kita di prinsip yang kedua metode QRQ ini telah belajar bagaimana menguasai karakteristik huruf dalam lagu pelanduk, masih ingat? Nah, ini saya review dulu ya. Saya review. Jadi sahabat nanti kalau baca Al-Quran tidak usah memikirkan semua huruf dari A sampai ya. Hampir 70-80% huruf hijaiyah itu sebetulnya biasa. Ada huruf lam, kita juga ada huruf persis cara melafalkannya. Ada mim, ada m, ada nun, ada n kan gitu ya. Apalagi ada huruf wawu gitu kan. Kita juga ada w, w gitu kan ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh sahabat Al-Quran ini ya, saya tampilkan di layar ini. Orang kalau baca Quran itu tidak jauh dari kesalahan ini. Pertama, tidak bisa membedakan antara A dengan A, H dengan H. Ya, walaupun sebenarnya biasa kita bilang itu sebenarnya biasa bilang A, bilang arsa kan nggak pernah pakai ain arsa, gitu kan? Ya, setiap Jumat ada apa? Ada arsa mengaji, bukan arsa mengaji. Biasa aja arsa gitu kan. Itu menggunakan za A, arsa. Bukan arsa tapi arsa A, biasa. Tapi kalau nyuapin kan pakai ain A. Betul nggak? Ya, silakan coba sahabat arsa, kalau nyuapin biasanya pakai ain, pakai hamzah. Kan bukan A tapi A. Atau mohon maaf ini ya, kalau ada orang yang sedang pagi-pagi gitu kan membuang gitu kan sesuatu, bunyinya seperti apa? Kan gitu. Kalau kita di toilet sering kali suara yang kita keluarkan apa? Itu ain ya, agak mirip gitu kan. Jadi atau kalau sedang nyuapin sini coba sini kan kalau nyuapin bukan sini kebalik gitu. Ya, dan kita nggak pernah kebalik sini coba, bukan, tapi sini coba tuh. Ya, nah jadi seputar itu, bedakan h itu biasa hari ini hujan nggak pernah jadi hari ini hujan, betul nggak? Hari ini kok hujan ya, hidung saya kok jadi hitam begini, bukan, hari ini hujan hidung saya hitam tuh ya. Tapi kalau bilang sah ayah itu nggak pernah pakai hak besar, sah ayah ini sah tidak ayah, enggak, tapi ayah ini sah atau tidak tuh, sah. Jadi kita sebetulnya sehari-hari biasa mengucapkan H dengan H. Tapi kalau baca Al-Quran seringkali tidak terbedakan antara A dengan A, H dengan H. Oleh itu, sekali lagi di prinsip yang kedua, coba sahabat Arsa hafalkan irama pelanduk ya. Huruf hijaiyah bagaimana gitu kan, menguasai huruf hijaiyah dalam irama lagu pelanduk. Ya, masih ingat kira bedakan A, H, H ya, bedakan A, H, H, desis kata sapa, jaharkan jadarawo, tebalkan bunyi o. Sekali lagi perhatikan, bedakan kalau baca Al-Quran langkah pertama yang harus dilakukan, latih agar mampu membedakan A dengan A, H dengan H.
Ya, ini sudah dibahas di episode kemarin, mungkin kalau nggak ke silakan cek lagi. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan saat baca Al-Quran, kalau ingin fasih dalam melafalkan huruf, fokus. Yang pertama adalah perhatikan, bedakan antara A dengan A, H dengan H. Jadi bedakan H, H. Nih, yang pertama. Terus yang kedua, desiskan kata safa. Jadi huruf kata safa, kalau kita bahas, dia punya sifat yang namanya al-hamas. Hamas itu adalah jarayanun nafasi' dan nutfil hafil mahmusah. Mengalirnya udara saat kita melafalkan huruf-huruf mahmusah. Huruf mahmusah diantaranya adalah 4 huruf ini. Ya, 4 huruf ini yang kemudian ketika dipraktekkan, dilafalkan saat baca Quran, sering tidak terpenuhi sifat hamasnya. Sering jadi ka, ta, gitu kan, pak. Harusnya dia bersis ka, ta, sa, fa. Oleh karena itu sekali sahabat Arab, kalau membaca Al-Quran coba fokus ya. Fokus pada huruf kata safa agar ketika dilafalkan mendesis. Ya, jadi desiskan kata safa. Kalau pertama bedakan ha, ha. Yang kedua fokus untuk apa? Desiskan kata safa. Ya. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya jaharkan. Jahar itu sebaliknya hamas. Lawannya hamas adalah jahar. Kalau hamas mengalir udara, mendesis, berarti jahar huruf-huruf yang tidak boleh mendesis. Tapi prakteknya orang seringkali melafalkan 4 huruf ini mendesis. Ya ca, sering ca. Ya syaitanir rajim, cim sering jadi ca. Kenapa? Karena suka hujan, nggak ada ojek, becek, gitu kan. Hujan, bukan hujan. Hujan harusnya. Jadi kalau mengucapkan 4 huruf ini harus jelas tidak mendesis. Ja, za, wa. Ja, za, wa. Bukan ja, bukan za, bukan za, bukan zo. Tapi ja, za, wa. Ya, jaharkan ja, za, wa. Sebentar coba. Jaharkan ja, za, wa. Jadi jangan ja, za, jangan. Jaharkan ja, za, wa. Kalimat pertama, ha. Yang kedua, ha, yang ketiganya jelasnya detailnya ada di episode kemarin ya, di episode ke-7 kita pelajari bagaimana cara melafalkan huruf ja, za, wa dengan sifat jahar. Ya, jahar tadi apa? Tidak mengalir udara. Dan hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas baris yang keempat, yaitu tebalkan bunyi o. Apa? Tebalkan bunyi o. Kita ulang dulu ya. Bedakan a, h, h. Yang kedua fokus desiskan kata safa. Yang ketiga fokus jaharkan. Tidak boleh mendesis pada huruf apa? Jaza, wa. Nah yang terakhir tebalkan bunyi o. Tebalkan bunyi o. Jadi yang keempat yang hari ini akan kita bahas adalah menebalkan huruf-huruf yang kalau berharokat fathah bunyinya seperti o. Ya, bunyinya huruf tersebut ketika dilafalkan bunyinya seperti o, ya. Seperti qa, ya. Kemudian ga, kha, so, bo, ko, wa. Nah, kita hari ini akan fokus pada 3 huruf yaitu qa, gha dan kha. Ya. Kita akan fokus huruf istilah yang 3 yaitu qa, kha dan gha. Jadi ketika melafalkan 3 huruf ini qa, ya, huruf gha dan huruf kha ada sifat al-isti'la. Walaupun bukan 3 huruf ini saja yang memiliki sifat istilah. Belakang nanti next pertemuan kita akan bahas sisanya gitu kan. Hari ini sahabat Arsa fokus untuk mampu menguasai pelafalan huruf qa, huruf gha dan kha. Yang karakter di antara karakter yang dimiliki oleh 3 huruf ini sekali lagi adalah al-isti'la. Apa itu isti'la? Al-isti'la secara bahasa artinya al-irtifa. Irtifa itu terangkat. Jadi al-isti'la lughatan al-irtifa. Secara bahasa istilah itu adalah terangkat. Nah, secara istilahan ya, secara istilah menurut ilmu tajwid yang disebut dengan al-isti'la adalah irtifa'ul lisan inda nutqi bil harfil musta'la. Terangkatnya lisan ketika melafalkan huruf-huruf isti'la. Ya, hurufnya sekali lagi bisa dikenali kalau berharokat fathah dia bunyinya mirip dengan o. Ya, ada suara yang mirip dengan o kecuali huruf fa. Kecuali huruf ra. Maka kalau dibaca fathah bunyinya kayak o, itulah isti'la. Ya, hurufnya adalah kha, sa, da, gha, ta, qa, wa. Kha, sa, da, gha, ta, qa, wa. Ya. Atau disingkat jadi khussa, dagtin, qir.
Ya, jadi kalau dalam referensi-referensi ilmu tajwid disingkatnya khussa dagtin qil. Tapi saya punya singkatan yang lebih mudah untuk dihafal. Ya. Saya punya singkatan yang mudah untuk lebih dihafal. Coba dirangkai khassa dagata qadha ini dalam kata soto khidhi gud. Nah, gitu ya. Apa? Soto khidhi gud. Nah, ada namanya kok khidhi. Nah, ya. Namanya kok khidhi. Nah, soto kok khiri, nah, gitu kan, sotonya kok khiri, soto kok khiri good, nah, gitu kan, kok dan kok good, ya. Soto kok khiri good. Nah, jadi soto kok khiri good, ya tadi 8 hurufnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deng. 7 hurufnya soto kok khiri good. Kalau dilafalkan dia punya sifat isti'la. Istilah itu apa? Tadi terangkat. Nah, satu ciri yang nampak kalau orang fasih dalam melafalkan huruf isti'la adalah terdengar suaranya menebal. Ya, makanya ada kaidah lain, kullul musta'la al-mufakhamah. Kullul musta'la al-mufakhamah. Semua huruf yang memiliki sifat karakter isti'la mufakhamah harus dibaca tafkhim, tebal. Kenapa? Karena istilah itu apa? Terangkat bagian pangkal lisannya bukan ke atas ak, tapi agak ke dalam. Ak-ko. Ya, ak-ko. Allah, al-kha. Sekali lagi kita akan fokus coba ke 3 huruf dulu ya. Itu huruf qaf, huruf gha dan kha. Ya, pertama huruf qaf. Huruf qaf ini caranya adalah dengan mengangkat bagian pangkal lisan ke langit-langit yang lunak. Ya, ke dalam. Agak jadi bukan ke atas ak, bukan ak, itu huruf ka, bukan ak tapi ke dalam. Ak-ko. Ak-ko. Sehingga karena dia terangkat ke dalam maka terdengar bunyinya itu tebal. Ak-ko. Ak-ko. Itu karakter istilah ya, karakter semua huruf yang pakai o sekali lagi bukan karena vokalnya berubah sa jadi so gitu ternyata jadi to. Jadi bukan berubah dari vokal a menjadi o, bukan. Huruf yang berharokat hatah bunyinya kayak o itu menunjukkan hurufnya tebal. Jadi tidak di o kan. Jadi sahabat Arsa kalau mengucapkan huruf-huruf yang pakai o bukan karena o. Jadi bukan so seperti bilang basonya kita bukan baso, gitu kan, bukan soto. Yang benar adalah tebalkan. Jadi so. Jadi ucapkan huruf o, tapi ingat rongga mulutnya fathah itu terbuka. Ya, perhatikan sini. Jadi ketika melafalkan huruf fathah, semua huruf fathah itu rongga mulutnya terbuka. So. Termasuk huruf yang pakai o tadi ya. Jadi jangan so, bukan baso tapi baso. Ya, maka so, nanti dibiasakan nanti kalau mau beli bakso bukan lagi bakso ya tapi bakso bang bakso gitu kan bakso kata si abangnya bukan ibu ini soto bukan soto tapi soto ya bakso soto jadi bukan soto bakso ya bukan ko angko bukan tapi ka lihat sini jadi orang mulutnya terbuka akka ya akka ya jadi bukan al-qari bukan al-qari semua huruf fathah mesti terbuka rongga mulutnya ya nah bunyi o menandakan huruf itu huruf tebal makanya sekali lagi tebalkan bunyi o semua huruf yang bunyinya ketika fathah o itu tebalkan bunyi o nah yang pertama sekali lagi ko lihat ya ko kasrah fathah dhammah termasuk ketika mati sekalipun maka harus tetap tebal. Kenapa? Karena karakternya dia tebal. Jadi karakter ya huruf yang ketika fathah bunyinya o yang disebut dengan istilah itu senantiasa dibaca tebal. Kapanpun dimanapun harus suaranya harus tebal. Kullul musta'la al mufakhamah. Semua huruf istilah baik fathah dhammah kasrah ataupun mati harus terdengar tebal suaranya. Perhatikan o ya. Kemudian kalau kasrah qi ya qi. Jadi bukan ki atau bukan seperti sebagian orang yang menggunakan tenggorokan jadi bukan tenggorokan ya kalau orang Sunda bilang tidak nyengklek gitu kan ya jadi tidak ya bukan tidak tapi biasa qi kalau dhammah tebal ya kemudian kalau dimatikan baqqa terdengar tebal sama baqqa bukan bak tapi baqqa. Ya, saya kira akan jauh lebih mudah kalau mengucapkan ko ini teman-teman sahabat-sahabat Arsa kalau rajin sering makan ciloko. Tahu ciloko? Kalau nggak tahu ciloko datang ke Bandung nanti akan saya tunjukkan mana ciloko. Nah, selama gitu kan masih senang makan ciloko, nah itu bisa kemungkinan untuk cepat fasihnya ya. Bang, beli apa? Ciloko. Bunyinya ciloko sama seblako. Gitu kan, seblako. Jadi bukan seblak tapi seblako. Bang, beli seblako.
Nah, dibiasakan nanti itu sebelah kok. Supaya apa? Supaya nanti otomatis iqra. Nah, ya, jadi bukan ikra ya. Kecuali kalau ikra boleh kalau ikra. Kalau baca Quran nggak boleh ikra, tapi iqra. Mobil ikra bukan ikra, sebutnya iqra, iqa. Jadi mantul iqra. Dan pantulannya tebal tidak ikra, bukan ikra, tapi iqa, iqra. Jadi qa, qi, tu, baqa. Ya, baqa bukan baqa, baqa, iqra. Tuh, ya. Ini yang pertama. Yang kedua huruf gha, huruf gha. Huruf gha sekali lagi salah satu karakternya dia istilah. Kulul musa'la al-mufakhamah dan semua huruf istilah itu harus terdengar suaranya tebal. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengangkat ya jadrul lisan. Jadrul lisan itu adalah akar lisan ya dari pangkal ke dalam lagi. Kemudian disentuhkan ke bagian anak lisan, anak lidah. Ya, digesekkan dengan anak lidah. Al. Jadi terdengar suaranya mana bukan al, bukan al, bukan maghdub, bukan ghairil maghdub, tapi kebanyakan orang ghairil maghdub. Ya, biasanya jarang kalau orang baca Al-Qur'an gonya tebal itu jarang banget. Seringnya biasa ghairil maghdub, bukan maghdub. Harusnya ngangkatnya itu ke maghdub, maghdub. Ngangkatnya ke dalam maghdub, ghairil maghdub, maghdub sehingga terdengar suaranya menebal. Ya, suaranya harus terdengar menebal. Kenapa? Karena dia isti'la. Kullu ista'la al-mufakhamah, semua huruf isti'la harus terdengar suaranya menebal. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi. Suaranya tebal tapi lembut. Ya, tebal tapi lembut. Ghairil maghdubi. Jadi Allah, bukan 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 ag ke atas gitu, ngangkatnya bukan ke atas tapi ke dalam aghna, ma aghna anhu ma bukan menebal. Ya, tebalkan bunyi. Oh, semuanya harus ditebalkan ketika huruf yang kita hafalkan adalah huruf yang kalau fathah bunyinya oh, tebalkan bunyi. Oh, caranya sekali lagi tadi angkat bagian pangkal lisannya ya ke dalam. Caranya itu yang paling simpel adalah tadi lafalkan huruf qaf, kemudian lafalkan al, lembut dan tebal al, li, matikan juga sama bal, bukan bag, bukan bag, tapi bal. Ya, jadi sahabat Arsa kalau baca Al-Fatihah gimana? Ghairil, bukan goiril. Ya, bukan goiril magdu, apalagi magdu gitu ya. Harusnya ghairil maghdubi alaihim walau ya ma'alna. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga huruf kha. Huruf kha ini sama dengan huruf gha. Ya, satu makhraj juga nih. Satu makhraj, satu sifat, satu karakter yang membedakan nanti antara gha dan kha cuma satu sebenarnya. Makhrajnya sama, sifat karakternya hampir seluruhnya sama antara gha dan kha. Yang membedakan antara gha dan kha cuma satu. Apa? Kalau kha mengalir udara, kalau gha tertahan udaranya. Ya, jadi kalau gha tanpa udara ditahan Nah, kalau kha dikeluarkan udara mengalir udaranya atau kalau bahasa tajwid kha bersifat hamas, kalau gha bersifat al-jahr. Kita udah belajar ya, al-hamas adalah mendesis, kalau al-jahr berarti tidak boleh mendesis. Nah, beda antara kha dan gha adalah sifat hamas dan jahr. Sisanya sama, sama-sama memiliki makhraj yang sama di tenggorokan terdekat, kemudian sifat yang lain juga sama, termasuk sifat isti'la, huruf yang tebal. Jadi kha dan gha ini huruf tebal. Maka pastikan ketika lafalkannya tebal. Bukan dengan merubah dari A jadi O, ya ho, gitu kan? Bukan ho, tapi kha, al-kha. Rongga mulutnya tetap terbuka. Perhatikan sini sahabat Arsa, perhatikan. Perhatikan rongga mulut saya. Jadi kalau mengucapkan huruf-huruf yang pakai O, jangan monyong, jangan ho. Ya ho, jangan. Jangan melibatkan bibir kita, ya. Kalau bukan huruf bibir, maka bibir jangan ikut campur. Ya, kalau teman-teman di Perth mengatakan don't follow mix, don't follow mix, jangan ikut campur. Ini bukan urusan bibir, gitu kan? Ini bukan urusan bibir, bibirnya jangan ikut campur. Jadi tidak ho, so, ro, jangan. Terbuka rongga mulutnya, kha, la. Lihat sini semua kha. Jadi mengucapkannya rongga mulutnya terbuka, kha, Allah, tidak ho. Bukan wairil, bukan kha, bukan, tapi senyum saja kha, ya, gha. Jadi caranya dengan cara coba supaya mudah senyum. Ucapkan huruf-huruf yang pakai o, tebalkan, kemudian tidak monyong dengan cara tersenyum, ya. Jadi bunyinya bukan kha tapi senyum kha. Di sini kha dan gha, ya, kha, khi,
Khu. Nah, kalau dhammah baru menyongkan. Dhammah itu luatan al-jam'u. Dhammah itu memang secara bahasa artinya ngumpul. Dia akan sempurna kalau bibirnya ngumpul. Kalau nggak ngumpul justru nggak sempurna. Ya, namanya siapa? Bukan tapi jelas dimonyongkan ya. Khu, ya. Jadi sekali lagi perhatikan yang huruf yang ketiga bahasan kita adalah kha. Jadi bunyinya kha. Rongga mulutnya terbuka, kha. Kemudian tebalkan al-kha. Ya, kha. Kasrahkan khi, khu. Ketika mati bah, bukan bah. Ya, bukan bah tapi bah, angkat ke dalam. Ngangkat lisannya bagian pangkal bukan ke atas bah. Bukan bah, coba dilatih bah. Ini huruf yang nggak biasa ya. Ini biasanya kalau saya mengajar Al-Quran ini bagian terakhir yang diperbaiki. Kenapa? Karena nggak biasa kita menebalkan huruf. Ya, nggak biasa menebalkan huruf sehingga perlu latihan terus-menerus. Sekali caranya angkat bagian pangkal lisan ke dalam. Ya, bah, bukan bah, tapi bah, bukan ikhwan. Ingat ya, bukan ikhwan tapi tebalkan ikhwan, akhwat, akhwat. Tuh, bukan ikhlas. Bukan ikhlas, apalagi kalau ikhlas. Bukan ikhlas ridho, bukan ikhlas, tapi ikhlas. Tebal, ikhlas. Bukan makhluk, apalagi makhluk. Harusnya makhluk kok, tebal, bukan tebalkan, makhluk kok. Ya. Nah, ini bahasan kita sekali lagi. Mulai hari ini sahabat Arsal latih 3 huruf yang harus terdengar suaranya menebal karena punya sifat isti'la atau sederhananya tebalkan bunyi, bedakan ha, desiskan kata safa, jaharkan jazallah. Terakhir apa? Tebalkan bunyi, tebalkan semua huruf yang kalau fathah bunyinya seperti Paham sampai sini? Baik, kalau paham kita akan coba praktekkan ya semua kaidah-kaidah dimulai dari episode 1, 2, 3 sampai episode hari ini kita akan coba praktekkan dalam satu surat, ya surat Quraisy ya. Kita praktekkan bersama surat Quraisy ya. Baik, saya contohkan dulu dari awal sampai akhir. Setelah ini silakan sahabat Arsul untuk mencobanya ya dan fokus kepada hal-hal yang sudah kita bahas. Saya akan membiarkan pada kaidah-kaidah yang belum dibahas. Jadi saya hanya akan fokus memperbaiki kaidah-kaidah yang sudah saya bahas, yang sudah kita bahas bersama, itu pun bertahap. Jadi tidak akan semuanya. Saya akan bertahap, misalkan kalau tartil itu nilainya 10, misalkan hari ini modalnya baru 6, saya menaikkan dari 6 ke 7, tidak akan naik ke 10 gitu kan. Yang mudah dari 6 itu ke 7, dari 7 ke 8 gitu, ya. Baik, kita langsung saja pelajari bagaimana cara menerapkan kaidah-kaidah terutama huruf to, kha, dan gha dalam surat Quraisy ya. Baik, disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati karena masih banyak orang yang ta'awudnya masih terbawa kebiasaan lama. A'udzu billahi minasyaiton. Enggak boleh ya. Ingat di episode pertama, ya di episode pertama telah kita pelajari mad itu nggak boleh kepanjangan. Kesalahan kita sering kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, coba dihafalkan lagunya ya, lagamnya. Lagamnya lagam ayu ayun mana tahan. Di ayun suaranya a'udzu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, di ayun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahman. Jangan. Ya, ingat dihafal namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat huruf Quran saat akan kita bahas di pekan depan ya. Pekan depan di episode berikutnya kita akan bahas sisa huruf O ya, yaitu sifat itbaq. Ya, sifat itbaq. Jadi secara umum nanti semua huruf yang pakai O itu bibirnya tidak monyong, tidak bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro itu jangan dibentuk oleh bibir, jangan hirra tapi hirra. Cukup lisan yang bergerak. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baik, sekarang fokus di ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Hati-hati jangan li-nya nggak panjang pertama. Ya, kemudian i yang kedua baru panjang tapi ingat tidak kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, ingat kaidah kita di QRQ ayun saja, gitu kan ya? Ayun saja cukup di ayun ila gitu ya.
Jadi bacanya li ilafiqu. Fi-nya hati-hati. Karena banyak orang baca surat Quraisy ini kata fi-nya jadi panjang. Fi Quraisy, jangan fi Quraisy tapi fiqu. Qafnya tebal. Jadi ya, saya sampaikan kok ini huruf isti'la, huruf yang harus dibaca tebal. Jadi bukan fi qura, bukan ku tapi ku tebal. Fi ku. Angkat ke belakang ku. Perhatikan sekali lagi li ila fi qura fiqu li ila fi quraish qura ra-nya ku-nya monyong karena dhammah ku tapi ra-nya tidak qura bukan ra tapi ra raish quraish gitu ya. Perhatikan pelan-pelan saya contohkan ya supaya sahabat-sahabat Arsa semuanya bisa melihat dengan jelas bagaimana setiap huruf dilafalkan secara sempurna ya. Sekali lagi perhatikan li'ilafi Quraisy. Boleh panjang i-nya karena berhenti dan di akhirnya ada huruf yang dimatikan ya. Li'ilafi Quraisy. Oke, ayat kedua perhatikan. Ilafihim rihlatash syita. Jangan ya, tapi ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Begitu? Baik, kita langsung ayat ketiga. Falyabudu rabbah hadzal bait. Ya, tidak falyabudu, enggak boleh. Cukup ayun. Falyabudu rabbah hadzal bait. Oke, ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'. Episode kedua secara khusus kita belajar tentang gunnah. Ingat kesalahan yang paling banyak terjadi ketika baca gunnah seringkali tergesa-gesa, harokatnya kurang. Harusnya 2 harokat didengungkan di rongga hidung. Perhatikan hum setelah 2 ketukan baru mi. Hum baru kemudian ming juga sama ya, nunnya itu ada gunnahnya ditahan dulu 2 ketukan. Ming baru kemudian ju. Perhatikan allazi at'amahum min ju' ya. Wa amanahum min khauf. Humnya jangan tergesa-gesa. Wa amanahum. Dengungkan hidung. Wa amanahum min kha-nya tebal kha dan tidak monyong tidak khauf tapi kha khauf kha khauf gitu ya. Wa amanahum min khauf. Nah, ini surat Quraisy yang mempraktekkan seluruh kaidah yang pernah kita pelajari dari mulai episode 1 sampai episode hari ini. Kita mempelajari tentang menebalkan huruf-huruf O. Di antaranya tadi 3 huruf yang kita pelajari, Qa, Gha, dan Kha. Silakan berikutnya sahabat Arsa untuk mencobanya surat Quraisy. Atau kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kembali dulu ke sahabat Nana. Silakan Mbak Nana. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang materi al-isti'la ya Ustadz ya, secara logoh tadi menaikkan ya Ustadz ya. Nah, setelah itu Ustadz juga sudah memberikan contoh surat Al-Quraisy di mana di dalamnya ini tergabung nih, seperti yang Ustadz bilang kalau belajarnya setiap minggu artinya berlatihnya harus setiap hari. Ini ada lagi mengulang, mengayun ada lagi, bendera-bendera di atas ada lagi, gunnah ada lagi, mat ada lagi, harus diingat-ingat lagi nih. Dan pastinya ada juga contoh al-isti'la ya yang sudah dibahas Ustadz tadi sebelumnya. Oke, Ustadz ada beberapa orang yang akan mencoba membaca Al-Quran, terutama surat Al-Quraisy tadi ya Ustadz ya. Yang pertama ada Riana, Teteh Riana, Ibu Riana, Mbak Riana, boleh dibuka videonya dan diaktifkan suaranya. Assalamualaikum. Apakah ada? Oke, sepertinya ada? Ada, tapi belum aktif sepertinya suaranya. Boleh dibantu host mungkin diaktifkan? Oke, ini sudah aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
Dengan siapa di mana? Riana di Klender. Riana di Klender. Sudah siap? Insya Allah. Iya, silahkan dimulai surat Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata sita'i was-shayf wal ya'budu rabba hadzal bait alladzi ad'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Iya, alhamdulillahi barakallahu fiik. Untuk Ibu Riana, terima kasih telah bergabung. Saya koreksi ya. Pertama, secara umum sudah bagus, lancar, baca Qur'annya tidak terbata-bata. Tinggal tahapan berikut untuk tartil, perhatikan satu panjang pendek. Kalau tidak ada tanda panjang, maka tidak dipanjangkan. Contohnya di ayat kedua, dibacanya ila, harusnya ada baca panjang ila. Kemudian yang kedua, kalau sudah benar panjang pendeknya, ini penting bab panjang pendek ini, karena bukan hanya nanti menjaga ketartilan, tapi panjang pendek juga kadang langsung berkaitan dengan arti. Artinya panjang pendeknya salah, arti bisa berubah. Contoh misalkan akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Tapi kalau baknya dipanjangkan, akbar itu bukan lagi maha besar artinya. Akbar dengan memanjangkan bak artinya jadi bedug. Ya, tahu bedug? Itu bahasa Arabnya akbar, memanjangkan bak akbar. Itu bedug artinya. Jadi kalau kita baca Allahu akbar, itu sudah berubah maknanya. Maka sekali lagi dalam membaca Al-Qur'an, hal yang utama yang mesti diperhatikan, perhatikan panjang pendek. Nah, kalau kemudian sudah rapi panjang pendeknya, Bu Riana, ya, maka perhatikan ketika membaca tanda panjang, ingat ada aturannya. Panjang itu harus 2 harokat. Disebut juga dengan mad asli. Aslinya mad itu 2. Tobi'i itu artinya natural. Ketika bilang Bismillahirrahmanirrahim itu natural, ya. Tidak Bismillahir, bilang lahir itu dibuat-buat. Ketika saya mengatakan saya lahir di Bandung, itu dibuat-buat, nggak alami. Yang alami gimana? Saya lahir, bilang lahir, nama saya Tony, lahir di, itu biasa bilang Tony, itu alami Tony. Ya'udzubillahi minasyaitonir Tony itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak Bismillahirrahman. Jangan. Tapi inilah kesalahan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Secara umum di Indonesia sering kalimat itu kepanjangan. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya. Nah, fokus sekali untuk Bu Riana, perhatikan panjang pendek pertama, kemudian ketika membaca huruf panjang jangan kepanjangan supaya tidak kepanjangan. Ingat rumusnya ayun saja, gitu kan? Cukup ayun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Jadi cukup li'ilafi Quraisy. Ilafihim. Nah, seperti itu. Kecuali ada bendera. Syita. Kenapa panjang? Di atasnya ada bendera. Ingat, kecuali ayu. Di atasnya bendera. Kalau di atasnya ada bendera, yang kenyang aja situ ya. Syita iwasif. Kalau tidak ada bendera, ayun terus. Ya, demikian untuk Ibu Riana. Ya. Masih ada yang lain? Silakan. Masih ada Ustadz. Alhamdulillah ya partisipan pertama sudah mencoba. Tadi Ustadz sudah mereview apa yang harus dicoba lagi, dilatih lagi. Jangan lelah ya Ibu Riana ya untuk terus berlatih. Mudah-mudahan semakin lebih baik. Yang kedua ada Aska Feoni Daeng Tanang nih, kalau dari namanya sepertinya dari Sulawesi ya. Mudah-mudahan saya tidak salah Ustadz. Boleh diaktifkan videonya dan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dan dari mana? Dengan Tanang Ustaz dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Oh, Mbak Dan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Oh, sudah siap? Insya Allah Ustaz. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Iya, alhamdulillahi barakallahu fiik. Terima kasih, Mbak Nanang. Iya. Alhamdulillah sudah mantap betul. Mbak Nanang sudah ikut training kita ya, training quantum reading Quran, bahkan sudah ikut ada suara yang Boleh bocor, di boleh baik di suara yang tidak mencoba baca. Iya, Oke, Ustadz boleh. baik, saya koreksi dulu ya Mbak Nanang ya. Sudah bagus karena memang Mbak Nanang ini sudah ikut training kita, training KRQ, dan beliau terakhir gabung jadi duta kita, duta di KRQ, duta Getar, Gerakan Tartil Quran ya. Saya kira nggak banyak yang mesti dikoreksi, tinggal dikonsistenkan, dan saya tunggu store hafalannya nih Mbak Nanang, gitu kan ya, tinggal masuk ke store hafalan. Jadi jangan terus-terusan kita fokus dibaca, sudah selesaikan segera urusan membaca, kemudian naikkan level gitu kan, naikkan level kalau sudah beres nanti dalam membaca Al-Quran dengan tartil sudah bisa naikkan level dengan apa? Dengan menghafalkannya. Sibukan kita dengan menghafalkannya. Dan Allah telah memberikan jaminan, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan ada khusus gitu kan, satu episode khusus untuk membahas tentang bagaimana cara mudah kiat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya, insyaallah nanti suatu saat. Baik, untuk sementara untuk Mbak Danang saya kira cukup ya. Silahkan dicoba sahabat Arsa yang lainnya. Boleh, Ya, silakan. ada satu pembaca terakhir nih Ustadz atas nama Natasha Wanhai. Boleh diaktifkan suara dan videonya Kak Natasha Wanhai. Halo. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Natasha. Ya. Natasha di mana? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Natasha di mana tinggalnya? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara, yang fotografer itu ya? Ya. Saya kenal. Alhamdulillah. Sudah siap? Iya. Ya Allah. Ya. Silahkan dicoba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin illafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Natasha dan keluarga, alhamdulillah, terima kasih telah mencoba membaca tadi surat Quraisy ya. Secara umum sudah lancar, tinggal memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah kebiasaan lama ya. Hampir orang kalau baca Al-Quran belum ikut arsa mengaji, gitu kan ya, belum berinteraksi dengan metode KRQ, itu rata-rata ngajinya begitu. Contoh di ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan yang turun-temurun bertahun-tahun. Bahkan saya pun dulu latihan begitu, belajar Qurannya begitu. Karena sifatnya umum, sudah memasyarakat dan mendarah daging, kita tidak merasa itu sebagai bagian dari kesalahan dalam baca Quran. Lahan itu kesalahan dalam baca Quran. Di mana kesalahannya adalah kepanjangan dalam membaca mad asli.
Oleh karena itu buat Natasha dan keluarga ya coba biasakan hafalkan rumus yang saya berikan. Ingat kalau membaca alif ya waw disingkat ayu huruf mad, jangan kepanjangan supaya tidak kepanjangan gimana? Ayun saja gitu kan. Ayun saja. Jadi ta'awudnya dihafalin ya. Nanti kalau masuk lagi di episode berikutnya Natasha dan keluarga, ta'awudnya tidak lagi a'udzubillah, enggak gitu. Coba diayunkan a'udzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan bismillahirrahman. Coba nanti dihafalin ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ke bawahnya juga sama nanti, tidak li'ila, tapi li'ila fi Quraisy. Jadi kalau ada alif ya waw huruf mad panjang tapi jangan kepanjangan supaya tidak kepanjangan gimana? Ayun saja kecuali ayu di atasnya bendera. Nah, contoh syita, nah ada bendera kan ya, panjangkan. Jadi ila ayun ila fihim rihlatasyita panjang. Syita'i was-shaif. Nah, ini cara yang paling mudah mengingat bagaimana konsisten baca huruf mad. Dengan cara apa? Pertama, ayu, ayun saja, kecuali ayu di atasnya bendera. Nah, saya ingin memberikan hadiah, boleh Mbak Nana ya? Boleh, silahkan. Saya ingin memberikan hadiah kepada sahabat Arsa yang hari ini membaca, ya tadi ada Natasha dan sebelumnya ada siapa lagi, termasuk yang tadi terputus suaranya ya, jaringannya terputus. Saya akan memberikan hadiah berupa free training nanti tanggal 22 November kita ada pelatihannya secara khusus tentang metode quantum reading Quran. 3 jam tartil ngaji. Jadi secara umum saya butuh waktu 3 jam untuk menuntaskan semua rumus-rumus dalam baca Quran secara tartil metode QRQ. Ya, jadi tanggal 22 November silakan catat oleh Natasha dan hari ini yang baca di Arsa Mengaji silakan hadir free untuk yang baca hari ini. Tanggal 22 November dimulai dari jam 8:30 sampai jam 12. Ya, kita akan belajar bagaimana tuntas baca Quran dari awal sampai akhir dalam metode QRQ. Ya, ini bonus buat yang baca hari ini. Demikian ya. Mana juga kalau mau ikut bolehlah. Ya. Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ternyata hadiahnya itu cukup besar gitu, nggak bisa digantikan dengan nilai apapun. Jadi ada kesempatan buat yang pembaca hari ini, tadi beberapa yang sudah mencoba untuk ikut latihan secara gratis dengan Ustadz Abu Robani membaca tartil selama 3 jam di 22 November. Dicatat ya tanggalnya, jangan lupa harus ikut. Oke, Ustadz sepertinya sudah selesai untuk pembacaan contoh surat Al-Quraisy. Mungkin Ustadz akan mereview sebentar, mengclosing dan seperti biasa saya minta penjelasan tentang kandungan surat yang hari ini dibahas. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang surat An-Nasr yang berarti pertolongan, hari ini Ustadz membahas tentang surat Al-Quraisy. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan nama surat. Jadi sekali lagi kita bisa memahami isi kandungan surat itu sebenarnya diantaranya dengan judul. Ya, dengan judul. Jadi judul itu menggambarkan tentang isi. Surat ini judulnya adalah Quraisy, namanya Quraisy karena memang berbicara tentang satu kaum yang namanya Quraisy. Ya, Quraisy itu adalah sukunya kabilahnya Rasulullah SAW. Quraisy itu ada suku yang paling terpandang, suku yang sangat terhormat di kalangan Jazirah Arab dan dihormati oleh Jazirah Arab. Ya, seluruh kaum di Jazirah Arab menghargai, menghormati kaum suku yang namanya Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy lah yang bertanggung jawab dalam bertanggung jawab untuk memelihara Ka'bah dan orang-orang seluruh Jazirah Arab bahkan seluruh dunia menghormati Ka'bah Baitullah karena mereka menghormati mencintai Baitullah, mereka pun menghormati, menghargai, mencintai kaum yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk memeliharanya, yaitu siapa? Quraisy. Nah, karena orang-orang Quraisy ini bertanggung jawab atas Ka'bah, sementara orang-orang mencintai Ka'bah,
ya, menghormati Ka'bah. Maka kemudian secara otomatis orang-orang pun menghargai orang-orang Quraisy. Maka ketika orang-orang Quraisy melakukan kebiasaan mereka, yaitu perjalanan dagang menuju Yaman dan Syams di musim panas dan di musim dingin, maka perjalanan yang mereka lakukan setahun 2 kali itu di musim dingin dan di musim panas ke Syam dan ke Yaman, mereka melakukan perjalanan itu dengan penuh keamanan. Tak ada orang yang berani mengganggu, ya, membegal apalagi gitu kan, jalur perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah kaum suku yang bertanggung jawab atas Ka'bah. Jadi segar. Sehingga kemudian sekali lagi ketika mereka melakukan perjalanan menuju Syams ataupun Yaman untuk berdagang selama 6 bulan di Yaman, 6 bulan di Syams, mereka lakukan dengan penuh keamanan. Aman mereka, tidak ada yang berani mengganggu. Sehingga kemudian perekonomian pun tumbuh dengan baik. Ya. Nah, ini yang ingin Allah ingatkan dalam surat Quraisy. Allah ingatkan orang-orang Quraisy, kalau mereka mendapatkan keamanan, ya, stabilitas keamanan yang baik, kemudian perekonomian juga tumbuh baik sehingga mereka terhindar dari huru-hara gitu kan, konflik, kemudian mereka pun terhindar dari kelaparan yang padahal selain Mekah, sekali lagi selain Mekah, kota-kota selain Mekah itu tidak ada yang aman. Kemudian cenderung identik dengan berbagai kelaparan, kekurangan dan sebagainya, tapi tidak terjadi kepada orang-orang Mekah, tidak terjadi kepada Quraisy. Kenapa? Karena sekali lagi mereka melakukan perdagangan dengan penuh keamanan, ya, tidak ada rasa takut mereka dalam melakukan perjalanan sehingga ekonomi tumbuh dengan baik. Nah, kenyataannya kemudian orang-orang Quraisy yang telah Allah berikan keamanan tadi itu disebabkan mereka aman itu karena Baitullah tadi ya. Mereka aman, nyaman sehingga jadi makmur itu lantaran Baitullah karena Ka'bah. Tapi kenyataannya kemudian mereka menyembah kepada selain Allah. Nah, ini yang Allah ingin ingatkan dalam surat Quraisy. Kata Allah li'ila fi Quraisy, ya. Apa li'ila fi Quraisy? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah, ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan di musim panas. Jadi di musim dingin mereka berangkat ke Yaman, dan di musim panas mereka berangkat ke Syams. Mereka kenapa berangkat di musim dingin ke Yaman? Karena Yaman itu iklimnya panas, maka mereka berangkat di musim dingin. Jadi Yaman itu iklimnya panas, maka berangkatnya di musim dingin. Sementara Syams kebaliknya, iklimnya dingin, maka mereka berangkat di musim panas. 6 bulan mereka, setahun 2 kali gitu kan, setahun 2 kali ya ke Yaman, kemudian ke Syam untuk melakukan perdagangan, Nah, mereka sekali lagi mendapatkan keamanan karena mereka adalah Quraisy. Ya, karena Quraisy adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara Ka'bah, ya. Kemudian kata Allah, ini tegurannya, falyabudu rabb hadzal bait. Karena Allah telah memberikan tadi keamanan, berikan kemakmuran kepada mereka sehingga mereka tidak ada yang mengganggu, gitu kan. Maka kata Allah sudah seharusnya kalau kemudian mereka beribadahnya kepada Allah yang memiliki Ka'bah. Tapi kenyataannya mereka menyembah kepada selain Allah. Banyak patung, bahkan dalam Ka'bah sendiri ada 360-an lebih patung di dalam Ka'bah sendiri. Nah, kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Sudah seharusnya mereka kemudian menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Gak layak, mereka gak pantas untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'. Ya, Allah yang memiliki Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka, kata Allah, untuk menghindarkan diri mereka, ya, menjauhkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Hilang rasa takut gitu kan. Kemudian hilang mereka dari kelaparan. Karena sekali lagi daerah-daerah selain Ka'bah dilanda kekacauan, ketidakamanan, kelaparan, tapi tidak terjadi dengan suku Quraisy. Kenapa? Karena mereka sekali lagi adalah yang bertanggung jawab tentang Ka'bah. Semua orang menghormati dan kagum mencintai Ka'bah. Oleh karena mereka menghormati Ka'bah, mereka pun menghormati Quraisy. Nah, ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dengan nikmat yang banyak berupa keamanan dan kemakmuran. Kata Allah sudah sepantasnya kemudian mereka pun beribadah kepada Allah yang telah memberikan mereka nikmat tersebut. Nah, secara khusus ayat ini tentunya diturunkan kepada orang-orang Quraisy, tetapi yang diberi nikmat oleh Allah itu bukan hanya orang-orang Quraisy.
Betapa banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan nggak layak, nggak pantas kalau kemudian nikmat Allah berikan kita kepada kita tidak ada henti-hentinya. Allah terus limpahkan berbagai kenikmatan, kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kalau kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, karena satu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah adalah menyekutukannya dalam peribadatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk mampu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberi. Nah, ini barangkali secara umum tentang kandungan surat Quraisy. Insyaallah di pekan depan di Arsa Mengaji di episode ke-9 kita akan kaji lagi surat yang lain, dan kita akan lanjutkan bahasan kita. Setelah hari ini kita belajar al-isti'la, insyaallah pada pekan depan kita akan mempelajari sifat yang lain namanya al-itbaq. Ya, al-itbaq. Ya, tulisannya al-itbaqa, gitu kan, kalau ditajwidkan al-itbaqa, yaitu sifat yang melekat pada huruf so, bo, po, dan wo. Ini huruf-huruf yang memang bermasalah, ya, hampir semua orang bermasalah dengan huruf so, bo, po, wo. Karena itu insya Allah kita akan bahas tuntas di Arsa Mengaji di episode ke-9 pekan depan. Setiap hari Jumat jam 6:30 sampai 7:30. Oleh karena itu Sobat Arsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali di pekan depan di ruang kebaikan Arsa Mengaji. Dan jangan lupa untuk mengajak sebanyak-banyaknya yang lainnya, agar Arsa Mengaji ini manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak orang. Ya, demikian barangkali, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya kalau belajar Al-Quran, karena menyenangkan juga metodenya. Sudah 1 jam lewat nih Ustadz kita sampai penghujung acara. Kalau tadi saya coba rangkum lagi, hari ini Ustadz kita Abu Robani sudah membahas tentang al-isti'la, di mana secara bahasa artinya terangkat. Lalu di dalamnya itu terkandung nilai bagaimana kita harus membaca beberapa huruf dengan mengangkat lisan ya Ustadz ya, bunyinya mirip dengan O, tadi sudah dipraktekkan juga di dalam surat Al-Quraisy. Kalau saya juga boleh rangkum sedikit tentang surat Al-Quraisy, bahwa ini sebenarnya diturunkan khusus untuk orang Quraisy, kaum Quraisy, di mana Allah menjamin keamanannya, menjamin kesejahteraannya dari ekonomi. Namun ada satu nilai di mana kaum Quraisy ternyata tidak menyembah Allah, di mana Allah yang memberikan nikmat sebanyak-banyaknya. Pelajaran untuk kita saat ini yaitu di mana kita sudah diberi banyak nikmat oleh Allah, maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, next kita akan membahas tema tentang al-itbaq. Tadi kata Ustadz Abu Robani cara bacanya seperti itu. Jadi jangan kemana-mana ya, untuk tetap hatam tema-tema berikutnya, tema-tema sebelumnya. Yang sudah lupa boleh dicek lagi di YouTube kita, jangan lupa. Untuk tema-tema selanjutnya, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya, ajak saudara, ajak rekan-rekan agar lebih banyak yang membumikan Al-Quran. Sekali lagi, jangan lupa di-subscribe YouTube kita ya, di komen dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Dan juga di Instagram CT Arsa Foundation. Nah, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang sudah belajar bersama-sama sampai episode hari ini. Begitu juga kepada seluruh partisipan yang sampai selesai menyimak kita di Arsa Mengaji. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus agar terus bisa mengikuti episode-episode selanjutnya. Juga terima kasih tak terhingga kepada Ustadz Abu Robani dan tim. Mudah-mudahan tetap terus bersemangat ya Ustadz ya untuk mengajarkan metode QRQ kepada kita sampai akhirnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nana, mohon undur diri. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.